Gue bilang juga apa ya saudara semuanya, jumpa lagi dengan channel yang luar biasa ini. Dunia sekarang akan menuju ke masa yang tidak bisa dikendalikan lagi. Masa yang sangat sulit. Masa yang sudah dilalui yaitu pandemi COVID-19 sudah berlalu ya, masalah kesehatan kembali lagi ke masalah yang sangat-sangat lebih luar biasa daripada masalah kesehatan yang merenggut nyawa, tetapi bisa dikendalikan ya dengan keuangan. Nah, ini masalah yang berikutnya adalah masalah keuangan. Masalah keuangan mau dikendalikan dengan apa? Masalahnya lebih sulit, jalan keluarnya akan lebih sulit. Dikendalikan harus dengan keuangan, sedangkan keuangan makin seret, makin kering likuiditas. Dunia akan masuk ke dalam resesi yang panjang. Sudah diprediksi semua dari ekonom-ekonom, investor-investor besar di seluruh dunia. Tahun depan adalah seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang dapat bisikan dari IMF, Bank Dunia, dan Ibu Sri Mulyani yang selalu mengatakan dunia gelap, dunia gelap. Memang benar akan terjadi dunia gelap itu. Dunia yang makin suram, makin sangat-sangat mengkhawatirkan itu. Kita lihat bahwa ekonomi Cina ya, ini mengalami masa-masa yang paling sulit. Kepemimpinan Presiden China Xi Jinping ini adalah dalam sejak dia berkuasa di tahun 2012-2013 sampai dengan sekarang. Ini adalah masa yang paling mundur ekonominya setelah, kalau kita lihat setelah pandemi COVID-19 tahun 2020 mulai merebak, kita lihat sampai dengan sekarang ini, maka tahun 2022 adalah tahun yang paling dalam pertumbuhan ekonominya sejak tahun 1976, yaitu diprediksi oleh semua lembaga keuangan dunia, investor-investor di dunia, bahwa perekonomian Cina itu tumbuh hanya 3% atau 3,2% di tahun 2022. Nah, inilah yang sangat mengkhawatirkan dunia, karena China adalah negara belanja nomor 2 di dunia. China adalah ekonomi terbesar kedua di dunia dan belanjanya cukup banyak, terutama di negara-negara berkembang seperti kita Indonesia dan tetangga kita Australia. Australia itu ekspor ke China itu 40%. Sangat dominan sekali ekspornya ke China. Sedangkan kita menjadi nomor 1 di China. Itu kalau kita lihat pertumbuhan ekspor kita ke China itu terbesar pertama, yaitu nilainya sepanjang, kalau lihat data dari bulan Januari sampai dengan Oktober, itu sebesar 51,5 miliar US dollar, dan kontribusinya itu sekitar 22,3% dari total ekspor yang ke China. Nah, Amerika Serikat itu nomor 2. Ya, peringkat kedua ekspor terbesar ya, pangsa pasar kita ke Amerika kontribusinya 10,4%. Jadi nilai pada periode yang sama ya, Januari sampai Oktober itu sudah mencapai 24 miliar US dollar. Nomor 2 terbesar. Yang ketiga terbesar adalah di Uni Eropa. Ekspor kita ke Uni Eropa periode Januari sampai Oktober 2022 itu sebesar 18,1 miliar US dollar, yang kontribusinya sekitar 7,8% dari total ekspor seluruhnya. Dari ketiga negara itu ya, zona, jadi China, Amerika, dan zona Eropa, jika digabungkan semuanya maka total ekspor kita itu lebih dari 40% ke negara tiga itu. Seterusnya yang lain-lain. Seterusnya adalah konsumsi domestik. Nah, inilah yang sangat mengkhawatirkan jika negara-negara itu mengalami resesi yang parah, resesi yang dalam, pelambatan ekonomi yang terjadi. Seperti Cina yang sudah mengalami pelambatan, dipastikan kalau Cina mengalami pelambatan ekonomi di tahun 2022 ini 3,2%, maka itu akan terus berlanjut di tahun-tahun berikut seterusnya. Menurut para investor, prediksi dari para ekonom dan investor bahwa tidak akan selesai pelambatan ekonomi yang dialami Cina ini. Kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan sekarang sudah mengalami penurunan ekspor. Biasanya di saat-saat mendekati menjelang akhir tahun, Natal, tahun baru, ya,
atau tahun baru Natal tahun baru dan tahun baru Imlek tahun baru Cina itu biasanya dari sekarang itu permintaan ekspor ke China itu sudah cukup tinggi, sekarang mengalami penurunan karena Cina benar-benar masih tinggi angka hari ini, dan kemarin kita lihat bahwa COVID-19 itu merebak lagi di Cina dan terjadi lockdown, penguncian lagi di beberapa kota-kota besar di China. Inilah yang mengganggu perekonomian Cina. Terjadi perlambatan terus. Akhirnya permintaan barang-barang belanja dari Cina itu menurun. Dan mungkin sampai ke tahun depan, tahun baru Cina, itu akan terjadi terus. Perlambatan ini akan terjadi bertahun-tahun. Maka dampaknya terhadap Indonesia pasti ada. Inilah yang dikhawatirkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, Ibu Sri Mulyani, bahwa hati-hati dengan keadaan ini. Karena semua negara, bukan hanya kita, semua negara berkembang di dunia itu sangat terbantu ekonominya, sangat membutuhkan itu ekspor dari negara-negara besar ketiga ini, China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Sedangkan mereka dipastikan bahwa Uni Eropa itu inflasinya sudah cukup tinggi. Bank sentral sudah naikin suku bunganya. Amerika, Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell, The Fed, sudah mengatakan bahwa hal yang paling sulit ya adalah inflasi tinggi. Itu hal yang sangat mengerikan dibanding dengan resesi. Ya. Inflasi yang tinggi yang sudah mendarah daging akan lebih sulit untuk disembuhkan ketimbang menyembuhkan resesi. Jadi inflasi ini harus benar-benar disembuhkan sebelum mendarah daging. Target mereka, Bank Sentral Amerika, untuk menurunkan inflasi itu di target 2%, yang sekarang masih 7%. Targetnya adalah ke 2%. Jadi ini masih ada waktu yang panjang. Kebijakan naikin suku bunga ini akan berjalan terus sampai tahun depan. Ya. Untuk akhir tahun ini, di bulan Desember ini, kebijakan untuk kenaikan suku bunga tinggal nanti pertemuan di 13-14 Desember nanti, FOMC meeting. Dan mungkin sudah dipastikan ya, karena sudah ada konsensus yang sudah bisa meramalkan, memprediksi bahwa tingkat suku bunga itu akan berkisar di antara 50 basis point. Jadi sudah tidak seagresif untuk akhir tahun 2022 ini. Jadi tingkat suku bunga Federal Fund Rate Amerika Serikat yang sekarang ini sudah 4% bisa menjadi 4,50%. Nah, dampak-dampak dari kenaikan kebijakan pengetatan, tight money policy, kebijakan uang ketat dengan naiknya suku bunga, jadi uang beredar berkurang di pasaran, kekeringan likuiditas ini, dampaknya itu tidak terjadi karena sudah akhir tahun 2022. Tetapi dampaknya akan terjadi nanti di kuartal pertama. Diprediksi, semuanya sudah memprediksi bahwa di kuartal pertama tahun 2023, indeks Dow Jones akan jatuh dalam, indeks Nasdaq akan terjun bebas itu di kuartal pertama 2023. Dan saya pastikan mungkin terakhir di bulan Maret, setelah selesai musim dingin, di bulan Maret akan terjadi market crash dari dampak dari kebijakan-kebijakan pengetatan tight money policy, kebijakan uang ketat. Nah, akan terjadi nanti di kuartal pertama 2023 ini. Ya, mungkin di akhir Maret terjadi market crash nanti. Semua akan jatuh dan itu dampaknya besar sekali. Akan terjadi sampai ke Indonesia, indeks harga saham gabungan juga akan jatuh. Terjadi capital outflow yang besar-besaran. Dan dolar rupiah yang sekarang hari ini kelihatannya sih menguat. Itu karena apa? Karena memang ada berita positif dari inflasi yang sudah melandai. Inflasi Indonesia yang bulan Oktober 5,71, sekarang ini bulan November yang diberitakan kemarin oleh Badan Pusat Statistik agak sedikit melandai di angka 5,42%. Jadi mungkin ada sentimen sedikit positif, rupiah kita agak menguat dan memang indeks dolar juga lagi menurun. Tetapi ini hanya sementara. Di saat-saat kondisi seperti ini seharusnya Anda
jeli melihat peluang ke depan di saat dolar rupiah lagi murah ini, harusnya Anda mengoleksi lagi, Anda investasi lagi, Anda beli. Karena memang tidak bisa kita membendung laju kenaikan capital outflow, laju kenaikan dolar ini. Rupiah kita pasti melemah. Di saat dia masih sekarang 15.400, ini kesempatan Anda harus beli. Karena 18.000 itu pasti akan terjadi itu di tahun depan. Kalau saya selalu mengatakan terjadi di tahun ini, terjadi, maka tahun depan yang dikatakan resesi akan terjadi nanti di kuartal pertama 2023, resesi panjang. Jadi di Amerika itu terjadi akan terulang sejarah lagi yang namanya double dip recession. Resesi pertama di awal tahun sampai kuartal kedua, setelah kuartal ketiga rebound. Nah, ini kuartal keempat rebound juga, maka nanti di tahun 2023 kuartal pertama terjadi resesi, dan resesi ini akan panjang terus bertahan bertahun-tahun lamanya. Menurut investor ternama Michael Burry mengatakan bahwa resesi yang akan terjadi di Amerika Serikat ini bukan hanya 1 tahun, bisa bertahun-tahun lamanya. Dan apa solusinya? Apa jalan keluarnya untuk menyelesaikan resesi yang panjang yang akan terjadi ini? Jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada caranya. Nah, inilah yang dikhawatirkan juga terhadap yang terjadi, yang dikhawatirkan oleh Gubernur Bank Sentral Indonesia, Bapak Peri Wardoyo. Jadi mengatakan bahwa resesi ini, kalau inflasi itu dengan kenaikan suku bunga, dan inflasi itu terjadi benar-benar menurun sesuai target, maka itu gampang disembuhkan. Tinggal suku bunga diturunkan, kebijakan fiskal untuk stimulus yang dikeluarkan untuk belanjanya jadi banyak di pasar, maka kembali lagi ekonomi itu bertumbuh. Yang jadi masalah adalah resesi dan inflasi. Resesi terjadi tetapi inflasi itu tidak turun-turun di dunia ini, seperti di Uni Eropa yang sudah mengalami ini, walaupun sudah nanti akan terjadi resesi, tetapi inflasi akan tinggi terus di Uni Eropa, bahkan di Amerika, karena kondisi perang Rusia Ukraina ini, yang inilah penyebabnya yang membuat inflasi itu sulit turun. Misalnya eskalasi perang itu terus berkecamuk di tahun depan, ya, yang potensi bisa jadi perang dunia ketiga antara beberapa negara seperti Korea Utara yang sering memanas-manasi, memancing perang di Korea Selatan, di Jepang, ya, memancing perang di Asia, dan Cina juga kalau memang tahun depan rencananya untuk benar-benar mau mencaplok Taiwan, Pulau Taiwan, maka Amerika juga akan tidak ikut campur, dan itu akan terjadi potensi perang dunia ketiga. Nah, kalau itu memang akan terjadi, maka inflasi ini sulit turun, tetapi dunia sudah masuk dalam resesi. Uni Eropa, ya, Inggris, Amerika Serikat, China masuk ke dalam resesi. Sedangkan inflasi masih tetap tinggi saja. Nah, inilah yang sulit sekali disembuhkan. Dan inilah yang sangat, masalah yang sangat benar-benar gawat, sangat pelik, sangat sulit, sangat perlu pertimbangan. Ini yang sangat bahaya nanti. Ya, itulah yang menjadi, dan juga nanti dampaknya ke Indonesia adalah apa? Kalau itu memang terjadi nanti, adalah kita ini untuk tahun 2023. Kita sekarang kan pemerintah sudah menyusun, ya, kebutuhan, ya, belanja negara, ya, anggaran pendapatan belanja negara untuk tahun 2023. Ya, di belanja negara tahun 2023 itu sudah dipatok, ya. Itu sebesar 3.061,2 triliun rupiah, yang terdiri dari, ya, belanja untuk pemerintah, kementerian, ya, untuk pusat, ya, itu sebesar 2.246,5 triliun rupiah. Nah, sisanya yang itu ditransfer ke daerah-daerah, ya, provinsi dan kabupaten, semua ke seluruh daerah, itu sebesar 814,7 triliun rupiah. Dana yang sebesar ini pastinya tentunya pemerintah selain dapatkan dari penerimaan pajak, juga pemerintah harus menerbitkan surat utang. Ya, biasanya begitu, untuk penerbitan surat utang untuk meraup dana untuk pembiayaan APBN tahun 2023. Nah, dengan kondisi kalau terjadi rupiah ini melemah,
terjadi kondisi suku bunga sangat tinggi. Dia nanti akan dinaikin lagi Amerika dan tahun depan akan naikin lagi, dan di seluruh dunia ikut berlomba-lomba naikin suku bunga. Maka terjadilah capital outflow. Berlomba-lomba mereka untuk mencari safe haven. Bagaimana yang jadi masalah adalah nantinya surat utang yang kita tawarkan itu menjadi tidak laku di pasaran, sehingga yang dikhawatirkan oleh Ibu Sri Mulyani tidak mendapatkan dana untuk membiayai APBN 2023 misalnya begitu. Nah, kenaikan suku bunga global ini juga karena meningkatkan cost of fund, ya, biaya pinjaman itu jadi tinggi, dan ini memicu, ya, pasti aliran modal keluar, capital outflow dari negara-negara berkembang seperti kita, karena mereka harus mencari tempat yang paling aman, yaitu negara-negara maju. Jadi pastilah tekanan terhadap rupiah itu akan terjadi terus. Makanya saya katakan bahwa inilah kesempatan. Jika rupiah sekarang 15.400, ini kesempatan Anda borong dolar rupiah, karena ini adalah peluang. Karena pastinya kondisi cost of fund itu, kondisi rupiah itu tertekan, itu pasti akan terjadi lagi di tahun 2023. Inilah yang membuat Ibu Sri Mulyani selalu merasakan khawatir tentang persoalan ini, karena berubah-ubah terus tentang kebijakan ini dari semua negara, ya. Kebijakan keuangan ini yang sangat membuat ekonomi menuju ketidakpastian, ya. Kondisi perang yang tidak selesai, ya, kondisi-kondisi seperti inilah yang membuat jangan Anda mengatakan bahwa sudah selesai. Ini belum selesai. Kita akan mengalami masalah yang sangat gawat, ya. Karena kita lihat bahwa perekonomian nomor 2 di dunia China. Kita adalah nomor 1, sangat bergantung terhadap ekspor kita kepada China. Itu mengalami pelambatan ekonomi, kemunduran ekonomi. COVID-19 membuat penguncian yang terjadi terus-menerus sampai dengan sekarang belum selesai. Berdampak terhadap, kalau perusahaan-perusahaan andalan kita ekspor itu sudah menurun, ya, berarti dampaknya itu pasti ke semua sektor. Ini masalah daya beli, ya. Mereka akan otomatis tidak mendapatkan income dan mempengaruhi ke karyawan semuanya, dan akhirnya daya beli itu akan menurun semuanya. Ya, banyak sekali PHK yang akan terjadi, ya, di semua industri-industri di dalam negeri, ya. Kita contoh semuanya, Anda sudah lihat semua bukti dari beberapa hari bahwa tekstil dan segala macam. Dan di Amerika juga banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang sudah perampingan, sudah mulai PHK. Dan hari ini memang nanti malam di Amerika Serikat paginya akan merilis data non-farm payroll, jadi tenaga kerja di luar sektor pertanian nanti, dan dipastikan pengangguran itu bertambah, karena memang bulan-bulan sudah diberitakan bahwa banyak pemutusan hubungan kerja di sektor-sektor teknologi, ya, Metaverse dan lain-lain. Alphabet juga, Microsoft, ya, semuanya sudah mengalami PHK, maka tetap pengangguran bertambah. Ini sudah menuju ke resesi, ya. Tetapi inflasi belum melandai, jadi suku bunga tetap naik, walaupun tidak seagresif, tetapi naik. Itu pasti naik nanti tanggal 13 Desember. Nah, dampak dari sudah mulai pemutusan hubungan kerja terus, nah ini dampaknya akan terjadi nanti resesi di tahun depan. Jadi Anda bersiap-siap untuk mengalami resesi di tahun depan yang sangat dalam. Sekarang saatnya Anda harus borong dolar rupiah. Ini kesempatan, ya, saya kasih tahu. Dan juga Anda logam mulia juga kesempatan Anda harus borong sekarang, karena ketidakpastian ekonomi di Indonesia. Logam mulia emas itu tergantung dengan ekonomi Indonesia, ketidakpastian yang inflasi tinggi dan pelemahan nilai tukar rupiahnya. Ini kesempatan, ini peluang. Nah, peluang yang luar biasa nanti adalah di futures market. Anda harus trading against misalnya mata uang dunia, ya, Eropa, yang major currency itu against US dollar. Nah, di sini peluangnya. Kalau terjadi resesi, Anda mendapatkan peluangnya. Begitupun juga Anda harus cross terhadap itu, si kripto itu Anda harus against, ya. Maka Anda akan mendapatkan peluang yang banyak di saat kondisi seperti ini. Itu hanya terjadi di futures market.
Hanya di futures market ada peluangnya. Di futures market ini adalah satu peluang bisnis yang sangat luar biasa. Di mana Anda bisa kondisi ekonomi baik, Anda bisa mendapatkan profit. Kondisi ekonomi resesi turun, Anda juga bisa mendapatkan profit. Justru di saat kondisi ini, kondisi di luar sana Anda tidak bisa mendapatkan apa-apa. Di bursa saham, di bisnis yang Anda jalankan tidak bisa mendapatkan apa-apa. Disinilah Anda bisa mendapatkan hal yang sangat luar biasa. Di saat kondisi orang lain susah, Anda mendapatkan keuntungan, yaitu di futures market. Untuk lebih detail, lebih jelasnya, Anda harus email saya, supaya saya jelasin pas untuk Anda, sedetil-detilnya, itu di email yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah ini. Dan Anda yang sudah tahu tentang futures trading dan trading masih di broker-broker yang kagak jelas. Yang dimaksud broker kagak jelas ini adalah broker-broker yang tidak ada lisensi atau izin dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Otoritas Jasa Keuangan naungan pemerintah. Mereka gelap, tidak ada izin, mereka sesuka hati aturan mereka sendiri. Jadi kalau Anda trading di situ, hati-hati karena itu aturan mereka. Jangan sampai terjadi scam. Karena pengalaman saya dari dulu sampai detik ini, saya dari tahun 1998 pertama kali bekerja di dunia futures ini sampai dengan detik ini, dan sudah berkali-kali di dunia keuangan bergonta-ganti, dan pengalaman pribadi saya sendiri terjun di dalamnya dan ikuti apa semua yang seperti money game apa segala itu ujung-ujungnya adalah scam, ya, yang tidak ada izin. Kalau ada izin selalu diawasi, dan mereka tidak akan semena-mena karena mereka izinnya aja mahal. Mereka tidak mau mempertaruhkan hal seperti itu. Ya, hati-hatilah. Ya, ini pengalaman yang saya bagikan kepada Anda. Ya, tidak perlu percaya kalau Anda tidak mau percaya. Ya, tapi kalau Anda selalu percaya terhadap pengalaman orang lain, nah inilah yang saya berikan kepada Anda ini supaya Anda berhati-hati. Karena di dunia ini tidak ada sama sekali hal yang baru. Saya ulang-ulang saya katakan ini. Ya, tidak ada hal yang baru. Yang ada hanya pengulangan sejarah. Sejarah itu berulang-ulang terus. Itu saja. Bungkusan saja yang kelihatan baru. Kalau dunia dulu adalah dunia offline, sekarang kecenderungan lebih banyak online. Tetapi caranya penipuan, scam-scam itu sama saja dari dulu sampai dengan saat ini. Casingnya aja yang baru. Tetapi caranya hanya pengulangan sejarah saja. Ya, oke. Itulah manfaat informasi yang saya berikan kepada Anda semua di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, di Malaysia, di Singapura, di negara-negara tetangga. Anda harus tahu ini bahwa sama saja penipuan itu selalu terjadi di dunia keuangan. Apalagi sekarang di dunia online lebih banyak lagi penipuan, karena kalau mereka dalam dunia keuangan gampang sekali mereka mau nipu. Ya, karena Anda berinteraksi di dalam dunia maya. Kantornya Anda tidak tahu, orangnya Anda tidak tahu, Anda hanya berinteraksi by email, website, dan Anda kalau terjadi sesuatu Anda melaporkan ke pihak berwajib, ke polisi. Mau lacaknya di mana? Servernya aja di kutub utara. Mereka masukin di dalam es salju, sulit untuk menemukannya. Dan yang punya belum tentu itu orang di luar, hanya orang-orang di sekeliling Anda. Mungkin mereka tinggal di Depok, mungkin mereka tinggal di Medan, di Surabaya, di Jogja, Semarang, di mana saja di Indonesia. Mereka orang sini, tetapi mereka punya usaha sini untuk meraup duit. Anda yang belum mengerti literasi keuangan, hati-hati, karena di dunia yang kekeringan likuiditas, dunia yang sangat sulit ini, banyak sekali muncul hal-hal seperti itu. Ini pengalaman. Dari dulu saya melihat itu selalu diulang-ulang saja. Karena banyak serigala yang berkeliaran di saat kondisi-kondisi yang kekeringan likuiditas ini. Ya, untuk apa? Mengambil uang Anda. Hati-hati, ya, saya sudah beri Anda pertimbangan, beri Anda informasi. Selanjutnya keputusan di tangan Anda. Tidak usah percaya saya. Buatlah ini jadi bahan pertimbangan Anda. Sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa tekan loncengnya untuk notifikasinya. Dan jangan lupa lagi sebarkan kepada semua orang. Supaya apa? Mereka selamat.